Selamat siang semuanya, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Angelina Margareta Manuru, NPM 2205030341. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran besaran kinematika dinamika yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Eka Kartika Silalahi SSI MPD. Besaran dasar, turunan, dan dimensi. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran dan harus mempunyai 3 syarat, yaitu 1. Dapat diukur atau dihitung, 2. Dapat dinyatakan dengan angka-angka atau nilai, 3. Mempunyai satuan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok yang paling umum ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran pokok mempunyai ciri khusus antara lain diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan, dan ditetapkan terlebih dahulu. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan merupakan perkalian besaran pokok. Satuan besaran turunan itu juga merupakan perkalian besaran pokok. Besaran berdasarkan arah dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai satuan dan arah, contohnya kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Yang kedua, besaran skalar adalah besaran yang memiliki besar dan satuan saja tanpa memiliki arah, contohnya kelajuan, dan lain-lain. Kinematika. Kinematika adalah suatu ilmu mengenai gerak relatif dari suatu partikel, perpindahan, percepatan ditinjau dalam cakupan perbahasan ini. Pertama, kerangka acuan adalah suatu perspektif dari massa suatu sistem diamati. Dalam bidang fisika, suatu kerangka acuan memberikan suatu pusat koordinator relatif terhadap seorang pengamat yang dapat mengukur gerakan dan posisi semua titik yang terdapat dalam sistem, termasuk orientasi objek di dalamnya. Titik acuan adalah patokan dari pengukuran suatu gerak. Misalnya, sebuah kereta dikatakan bergerak jika posisinya berubah secara relatif terhadap titik acuan tertentu seperti tanah, bangunan, atau perpohonan. Pergeseran. Pergeseran menggambarkan seberapa jauh benda itu dari titik awalnya. Pergeseran termasuk besaran yang mempunyai besar dan arah yang disebut besaran vektor, yang digambarkan dengan anak panah, sedangkan besaran yang mempunyai besar tetapi tidak mempunyai arah disebut besaran skalar, misalnya massa dan temperatur. Sebagai contoh, kita bayangkan seorang yang berjalan ke timur sejauh 50 meter, kemudian berbalik dan berjalan ke barat sejauh 20 meter. Jarak total yang ditempuh adalah 70 meter. Sedangkan pergeserannya adalah 30 meter karena orang tersebut sekarang berada pada posisi 30 meter dari titik awal. Kecepatan. Kecepatan rata-rata dan laju rata-rata bisa sama atau berbeda. Sebagai contoh, jarak yang ditempuh orang adalah 50 meter tambah 20 meter sama dengan 70 meter, sedangkan pergeserannya adalah 30 meter. Misalkan perjalanan tersebut memerlukan waktu 50 second per detik. Oleh karena itu, laju rata-ratanya adalah jarak dibagi waktu sama dengan 70 meter dibagi 50 sama dengan 1,4 meter per sekon. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata dalam selang waktu sangat kecil. Kita dapat mendefinisikan kecepatan sesaat sebagai kecepatan rata-rata dalam batas limit A menjadi sangat kecil, mendekati 0. Untuk gerak satu dimensi, kita dapat menuliskan kecepatan sesaat sebagai V sama dengan limit A X dibagi AT kurang 0 AT. Percepatan. Jika kecepatan benda yang bergerak mengalami perubahan, dikatakan bahwa benda itu dipercepat. Ketika Anda mengendarai sepeda motor atau mobil dengan kecepatan mula-mula 0 kemudian menjadi 60 km per jam, maka kendaraan Anda mengalami percepatan. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk membuat perubahan itu. Gerak dan kecepatan konstan. Kecepatan konstan adalah gerak lurus beraturan di mana kecepatannya juga berubah-ubah. Tetapi kecepatan konstan gerakan tersebut
dapat juga dipengaruhi oleh hukum gerak Newton yang menjadi dasar mekanik klasik. Contoh gerak dan percepatan konstan adalah gerak jauh bebas. Sebuah benda atau partikel yang berada pada ketinggian tertentu mula-mula diam, lalu dijatuhkan. Benda bergerak ke bawah karena dapat percepatan gravitasi sebagai G ke arah bawah. Dinamika gerak. Jenis-jenis gaya, konsep hukum Newton berkasi dan latihan soal. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek, meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja, mengubah arah gaya yang bekerja. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.